Bersama kita melangkah maju, bersemangat jadi guru penggerak, membawa perubahan penuh sinar. Di organ Komeri Ulu kita berdiri dengan semangat untuk menginspirasi. Sebagai calon guru angkatan 11, kita yakin kita ngobrol-ngobrol bareng dulu ya Bu, dalam tahap praobservasi. Baik Bu Joy, tujuan praobservasi ini kita ingin bahwa nanti besok ketika pelaksanaan observasi semuanya sudah siap begitu ya Bu ya, baik secara materi, secara konsep pembelajaran Bu Joy sudah siap dan juga siswa sudah siap untuk menerima begitu ya Bu ya. Baik Bu Joy, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Yang pertama, untuk observasi besok materi yang ingin Bu Joy sampaikan materi tentang apa Bu? Kebetulan besok ya kita di kelas 11A muda itu masuk bab baru. Bab baru, bab 3 yaitu masalah ketenaga kerjaan. Oke, berarti tentang ketenaga kerjaan itu ya. Ketenaga kerjaan. Oke, materinya ketenaga kerjaan yang atau ekonomi Bu Joy. Oke, tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bu terhadap materi itu? Di bab ini ada 5 tujuan pembelajaran itu. Tapi untuk besok itu saya batasi 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang konsep ketenaga kerjaan, yang kedua tentang jenis-jenis tenaga kerja. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang besok saat observasi, begitu ya Bu ya. Baik Bu Joy, untuk area pengembangan Bu, di observasi besok itu di pembelajaran Ibu kira-kira area pengembangan untuk siswa yang ingin ditingkatkan di bagian mana begitu Bu Joy? Pertama yang pastikan Bu kita di pemahaman konsep pada anak-anak peserta didik itu. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak itu nanti mampu memahami tentang konsep ketenaga kerjaan dan juga jenis-jenis ketenaga kerjaan. Oke, baik. Kira-kira model pembelajaran yang besok Bu Joy pakai saat observasi, Bu Joy menggunakan model besok karena ini kasusnya umum ya Bu ya, dan awam dan semua masyarakat, terutama anak-anak itu sendiri sudah tahu masalah tenaga kerja. Jadi saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning berarti mencari dari sumber yang Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran, Bu Joy menggunakan strategi pembelajaran yang seperti apa? Yang berdiferensiasi, Bu, yang berbeda. Dari setiap anak-anak itu mungkin nanti yang kita bedakan berdiferensiasinya dari menggali sumber bahan, dari konten, berarti ya. Jadi nanti di sini anak-anak bisa mengambil dari buku panduan utama mereka dan buku paket. Bisa juga nanti diarahkan anak-anak mengambil dari buku-buku lain yang ada kaitan dengan ketenaga kerjaan. Juga bisa menggunakan media sosial misalkan YouTube atau Ruang Guru atau e-book. Oke, baik, luar biasa rencana Bu Joy ini. Untuk penilaian Bu, untuk penilaian terhadap sebatas mana sih siswa sudah memahami, Ibu menggunakan penilaian yang seperti apa kira-kira? Yang pertama karena modelnya discovery learning, jadi nanti anak-anak itu dibentuk berkelompok. Diskusi nanti dihadirkan beberapa pertanyaan sehingga anak-anak mengetahui dari sumber yang ada, menggali sendiri pengetahuannya tentang 2 tujuan pembelajaran tadi. Kemudian nanti konsep penilaian pertama itu anak-anak mempresentasikan hasil dari kelompok mereka masing-masing. Nah, kemudian di dalam diskusi kelompok itu dinilai juga keaktifan anak-anak berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian bagaimana mereka interaksi mereka pada saat mempresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada penilaian terakhir, ada penilaian individu nanti mungkin sejenis pertanyaan-pertanyaan. Oke, berarti besok diskusi, ada penilaian diskusi baik secara kelompok maupun secara individu, dan ada juga soal-soal latihan gitu ya. Oke Bu Joy, besok observasi di kelas mana Bu, dan kira-kira jam keberapa Ibu akan melaksanakan pembelajaran tentang ketenaga kerjaan ini? Itu di kelas 11A, itu di jam ke-5 ke-6. Oh, di 11A jam ke-5 jam ke-6.
Saya catat ya Bu ya, Iya. besok berarti observasi di 11A jam 5 jam 6. jam Itu 5. sekitar jam 11 sampai 12.20 begitu ya Bu ya? 10.15 10.15 sampai 11.40. 11.40. Oke. Baik Bu Juwai, itu saja praobservasi kita hari ini. Besok saya langsung melihat Bu Juwai begitu ya Bu ya, izin untuk observasi di pembelajaran Bu Juwai di kelas 11A. Baik, terima kasih Bu Juwai. Silakan lanjutkan, kita istirahat dulu. Kita bertemu lagi besok di kelas 11A. Iya. Terima kasih Bu Juwai. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita tetap belajar seperti biasa. Bagaimana perasaan Anda, anak-anak sekalian? Bahagia? Bahagia. Tidak ada yang sedih? Tidak. Alhamdulillah bahagia itu yang kita cari. Sesuai dengan pelajaran kita ekonomi, kalau bisa kita ini sejahtera, bahagia, lahir dan batin, jangan jasmani dan rohani. Baik anak-anak, kita ketemu kembali pelajaran ekonomi. Hari ini kita masuk bab baru ya, bab berapa? Bab 3. Masalah apa? Bukunya ada galak, buku paketnya ada. Silakan buka bab 3 masalah ketenaga kerjaan. Tapi sebelumnya bertanya dulu, ada yang hadir? Ada hadir. Dispen ya? Ya. Piket tadi piket kelasnya? Alhamdulillah. Kalau rapikan, meja kursinya rapikan, kalau ada sampah, kalau dibersihkan itu biar kita nyaman belajarnya. Paham? Baik. Sebelum Ibu lanjutkan ya masalah ketenaga kerjaan ke Bapak. Ibu tanya dulu, sebelumnya kita sudah belajar apa saja sebelum ketenaga kerjaan? Badan usaha ya, pendapatan nasional. Kalau kita tinjau secara umum, kira-kira dari badan usaha ke pendapatan nasional ada badan usaha pendapatan nasional ke tenaga kerja, kira-kira ada hubungan tidak? Ada hubungan tidak kira-kira? Ada. Apa kira-kira hubungannya? Badan usaha itu apa badan usaha? Ya, apa? Suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. mencari keuntungan. Berarti kalau kita berbicara keuntungan berarti ada Pendapatan. nyambung enggak antara badan usaha dan pendapatan. Berarti. Nah, untuk memperoleh pendapatan kita harus bekerja. Jadi badan usaha berusaha itu juga termasuk di ketenaga kerjaan. Jadi setiap dari bab pertama sampai bab ketenaga kerjaan kita ada hubungan. Ya, jadi itu yang sudah kita lihat kemarin. Baik, sekarang kita lihat ketenaga kerjaan. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Itu kita lihat ada tujuan pembelajaran. Ada 5. Tapi hari ini Ibu batasi 3 dulu. Jadi apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu hal yang harus kamu pahami dan kamu peroleh pada saat ini, pada saat tatap muka di pertama ini, bab pertama ini kita. Ya, pertemuan pertama. Jadi Ibu minta 2 orang ya, 1 laki-laki 1 perempuan bergantian. Silakan cermati gambar ini ke depan, berikan sedikit masukan mengenai 3 pertanyaan tersebut. Di situ ada perhatikan gambar di atas. Apa pendapat kalian? Kemudian apakah seorang anak termasuk sebagai tenaga kerja? Apakah anak yang tidak sekolah dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Baik, Ibu tidak akan menunjuk ya. Sekarang siapa yang bersedia? Ke depan silakan pahami gambar ini, berikan alasan sedikit kepada teman-temannya. Yang laki-laki dulu Ibu minta. Yo, silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Nova. Dari sana nak, sana. So. Oke, silakan perhatikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab 3 komponen dari
dari gambar tersebut. Yang pertama, perhatikan gambar di atas. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Yang pertama itu adalah seorang dokter. Dokter ini termasuk tenaga terdidik, di mana tenaga terdidik itu memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Selain dokter ada guru, akuntan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah tukang jahit. Tukang jahit ini termasuk ke tenaga terlatih, di mana pengetahuan atau keterampilan tidak pada pendidikan formal tapi non formal. Bisa dari lembaga pelatihan kerja atau khusus. Terus yang kedua, apakah seorang anak kecil termasuk sebagai tenaga kerja? Menurut saya itu tidak, karena menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah dari 15 tahun sampai 64 tahun. Terus selanjutnya, apakah anak yang tidak sekolah juga dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Jawabannya sama, yaitu tidak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, menurut Badan Pusat Statistik, usia tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Jadi misal dari umur 5 sampai 10 tahun, mau dia sekolah atau tidak sekolah, itu tidak termasuk tenaga kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman kita Novan sudah memaparkan dari 3 pertanyaan yang dijelaskan berdasarkan gambar yang ada di slide. Nah, satu lagi minta ya, coba minta kalau tadi yang putra, sekarang coba yang putri dari siswi. Siapa yang bersedia, Ibu tidak akan menunjuk, silahkan tunjuk tangan. Ya, Nova, silakan Nova ke depan. Perhatikan ya yang lain, perwakilan kawan-kawan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengidentifikasi gambar wilayah tersebut. Yang pertanyaan pertama, perhatikan gambar di atas. Apakah pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Pendapat saya, gambar pertama adalah gambar dokter. Dokter adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini bisa didapatkan melalui pendidikan formal berupa perawatan perguruan tinggi. Ya, dan juga bisa didapatkan melalui jenjang-jenjang seperti dari SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi. Dan juga gambar kedua adalah tukang jahit. Tukang jahit ini adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian di bidangnya. Bisa didapatkan melalui kursus ataupun bimbel dan sebagainya lainnya. Dan apakah seorang anak kecil termasuk sebagai tenaga kerja? Tidak, karena dikatakan tenaga kerja itu berumur dari 15 sampai 64 tahun. Jadi jika umurnya masih di bawah 15 tahun, itu tidak termasuk sebagai tenaga kerja. Dan pertanyaan ketiga, apakah anak yang tidak sekolah dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Bisa kita lihat dari umurnya dulu. Jika umurnya di bawah 15 tahun ke bawah, maka tidak dikatakan kategori tenaga kerja. Tapi jika umurnya sudah di atas 14 tahun atau 15 tahun ke atas, itu dikatakan sebagai tenaga kerja. Baiklah, menurut saya itu baiklah, itu saja pendapat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi 2 orang teman kalian sudah memperhatikan dan memberikan pendapatnya tentang 2 gambar tersebut. Baik, kita akan memasuki materi selanjutnya. Untuk kamu lihat, ada pengertian ketenagakerjaan sesuai dengan tujuan yang harus kamu capai pada hari ini, yaitu konsep ketenagakerjaan. Berarti di dalam konsep ketenagakerjaan itu, ya, di situ bisa kita lihat ada
semua yang berkenaan dengan peraturan ketenagakerjaan. Nanti di konsep ketenagakerjaan itu ada pengertian tenaga kerja nanti, kemudian ada pengertian angkatan kerja, dan kemudian nanti ada pengertian kesempatan kerja. Sekarang kita lihat dulu. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan ketenagakerjaan apa itu? Adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Apa ini artinya? Sebelum berarti di ketenaga kerjaan ini juga membahas para pencari kerja, ya kan? Para pencari kerja, karena dia sebelum bekerja. Siapa para pencari kerja ini? Yuk kita. Mana dikati penduduk? Apa katanya tadi? Menurut undang-undang dunia, ILO ya, itu apa? Usia tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Itu maksudnya sebelum. Kemudian selama bekerja berarti kita memerlukan yang namanya kesempatan kerja. Apa kesempatan kerja itu? Kesempatan kerja itu adalah lowongan kerja. Siapa yang menawarkan? Ya badan usaha tadi. Perusahaan baik BUMS, BUMN, BUMD. Itu hubungannya ke sana kan? Yang gunanya apa? Memperoleh pendapatan. Itu hubungannya dengan bab seterusnya, bab yang sebelumnya. Nah, kemudian di situ siapa kita yang mencari kerja itu dikatakan permintaan kerja. Bagi perusahaan yang menawarkan dikatakan penawaran kerja. Apabila antara permintaan dan penawaran ini klik, maka tenaga kerja ini bisa bekerja. Paham di sini? Baik. Kemudian di situ ada tenaga kerja. Apa tenaga kerja? Orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ingat, barang dan jasa. Karena untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya barang tapi juga jasa. Berarti tenaga kerja itu ada yang bergelut di bidang jasa, ada yang bergelut atau berusaha menghasilkan barang. Ada yang bisa menyebutkan pekerjaan jasa itu yang bagaimana? Coba barisan 1. Pekerjaan yang memberikan jasa. Kira-kira bidang apa? Guru. Karisa menjawab guru. Ya, benar guru? Benar. Barisan kedua, kira-kira apa lagi yang memberikan jasa? Pengacara, memberikan bantuan hukum. Baik, berarti berikan jasa bisa guru, pengacara, apa lagi? Yang kalau nyontek-nyontek memberi kabar? Dan banyak lagi. Dan apalagi usaha-usaha swasta lainnya apa? Laundry, servis elektronik, servis otomotif, itu semua memberikan jasa. Tuh. Nah, siapa yang mampu melakukan itu berarti dia dikatakan tenaga kerja yang jelas, kat umurnya 15 sampai 64 tahun. Baik, untuk barisan ketiga keempat bisa menyebutkan tenaga kerja yang menghasilkan barang. Kira-kira apa? Yuk, barisan ketiga. Pabrik sepatu. Coba, Sarah pabrik apa lagi? Baju. Hah? Baju. Kan menghasilkan barang. Berarti ada proses produksi. Jasa tadi ada proses produksi juga ada. Ada apa? Misalnya guru. Ya, dari perguruan tinggi itu proses produksinya. Nah, kalau sepatu baju tadi proses produksinya dari perusahaan. Jadi tadi kita sudah konsep ketenagakerjaan ya. Sekarang yang kedua, di sini apa tujuan pembelajaran tadi? Mengidentifikasi macam-macam atau jenis tenaga kerja. Silakan lihat tampilan di slide. Muncul lagi dokter ya. Tadi kalian menyebutkan gambar Ibu suruh mempresentasikan berdasarkan gambar yang pertama tadi. Kamu menyebutkan tenaga kerja terdidik. Benar berarti ya? Benar kan? Nah, berarti dia terbagi 3. Ada tenaga kerja terdidik, di situ dicontohkan sebagai seorang dokter. Apa tenaga kerja terdidik ini? Tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang diperoleh karena produk hasil dari lembaga pendidikan formal, di mana berjenjang.
Apa contohnya di situ dicontohkan seorang dokter. Dari mana dokter ini? Kira-kira dia bisa menjadi seorang dokter karena mempunyai ijazah. Siapa yang mengeluarkan? Perguruan tinggi, fakultas kedokteran. Apakah dia perguruan tinggi swasta ataupun negeri? Buktikan dengan ijazah. Nah, untuk menjadi seorang dokter otomatis dia harus menempuh pendidikan yang berjenjang. Apa berjenjang itu? Tingkatan pendidikan. Dari SD dulu kan? Sudah SMP apa? Sudah SD. SMP. Sudah SMP? SMA. Baru ke perguruan tinggi. Silakan masuk kemana dia? Tidak hanya dokter, banyak tadi sudah disebutkan guru, pengacara, seorang akuntan, ya, seorang perancang busana, itu semua jasa. Baik, dan tenaga kerja terdidik ini dibuktikan dengan ijazah. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Terlatih di sini ini di mana seorang tenaga kerja bisa ditempuh dengan melalui pendidikan non formal. Jadi bisa dari kursus-kursus atau dan latihan kerja. Apa contohnya di situ apa? Tukang las ya. Nah, berarti seorang tukang las dia harus mempunyai keahlian khusus. Kalau tidak, tingkat bahayanya tinggi. Apalagi menjahit. Apalagi chef. Ya, montir, servis otomotif ataupun elektronik. Nah, ini tidak berjenjang. Dikatakan tidak berjenjang, tidak mesti misalnya salah satu kita nak kursus jahit misalkan tidak mesti nak tamat SMA dulu. Dia tamat SMP, kalau dia punya kemauan dan kemampuan ke sana dia bisa masuk ke dalam latihan kerja. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di mana ini? Tenaga kerja yang memang menggunakan tenaga kerja kasar, di mana dia tidak menempuh jalur pendidikan formal maupun non formal. Apa contohnya di situ, Nak? Kuli. Ya, kuli bangunan, ya. Di mana? Tapi tetap di sini masih tetap menggunakan keterampilan. Jadi berdasarkan apa dia? Pengalaman, kebiasaan. Kecil saja, silakan satu baris kita bagi dua kelompok. Silakan berbaris saja, 4 orang, 5 orang. Jadi satu ke sini, kelompok berbaris saja. Amira ke sini. Ya, silakan. Tapi ini ya. Anak-anak tadi sudah Bu jelaskan materi kita tentang apa? Konsep ketenaga kerjaan, jenis dan perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, ini ada lembar kerja siswa. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ini. Tolong ke sana. Ya. Satu, dua, tiga, empat ya. Ini kelompok 5, kelompok 6, itu kelompok belakang, kelompok 6. Sudah dibuka? Nah, di situ ada 2 lembar aktivitas. Di mana aktivitas pertama kalian mengisi tabel, kita ada tabel ya. Amatilah lingkungan sekitar kalian. Keluarga ya, maksudnya di anggota keluarga kalian. Tabel di situ ada nama, kemudian kalian menyebutkan pekerjaan yang ada dari orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kamu atau sekitar kamu. Misal nih, guru, misal ya. Di situ ada kolom apakah dia tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih. Jadi tugas kamu hanya mencentang. Terus aktivitas yang kedua, di sana ada beberapa pernyataan ya, ada beberapa pernyataan yang menunjukkan seorang tenaga kerja dengan pekerjaannya. Di sini kalian di kolomnya ada nomor pernyataan apakah dia termasuk angkatan kerja ataukah bukan angkatan kerja. Jadi sama saja tinggal mencentang. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan berdiskusi. Nanti kita presentasikan hasilnya masing-masing kelompok.
di Google, YouTube, atau Ruang Guru atau konten-konten lainnya. Silakan. Jadi sumber bahan kamu bukan hanya buku. Silakan buka HP-nya, boleh cari di YouTube. Ya. Pakai pensil. Buka HP-nya boleh, cari di YouTube boleh, atau e-book di Google boleh ya, silakan. Semuanya bekerja, semuanya. Di samping buku, bukunya buka. Bukunya buka. 10 menit ya, 10 menit nanti kita tampilkan hasilnya. Ini buka, nah, bisa lihat di depan di mana. Ya, silakan bisa buka. Dianalisis itu. Kalau memang kamu salah, bisa sama pakai pensil. Ya. Boleh buka. Buka auto. Nah, boleh cari di YouTube. Ya, di samping buku, kalian sumbernya boleh buka YouTube. Sudah selesai diskusinya ya, buka waktu tadi 10 menit. Kenapa 10 menit? Kalian kan hanya mencentang sambil memahami. Sudah ibu katakan tadi, literasi boleh kalian lihat dari buku paket yang ada, kemudian boleh menggunakan media sosial, bisa YouTube atau materi e-book atau link-link lainnya ya. Baik, sekarang ibu minta masing-masing kelompok membacakan hasil presentasinya, dan kelompok lain ibu harapkan menyimak dengan tertib. Nanti ada termin tanya jawab atau salah. Jadi untuk termin pertama ini masing-masing kelompok ibu minta membacakan hasil diskusinya. Baik, untuk yang dibaca ya. Untuk yang pertama ini ibu mintakan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Itu lembar aktivitas 1 dan aktivitas 2. Yang lain tolong perhatikan, jangan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Putri Mata, perwakilan dari kampus 3, akan menjelaskan hasil dari presentasi diskusi dari kelompok 3. Untuk di lembar aktivitas 1 ada pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dari salah satu dari kami. Yang pertama ada Ayah Pakira, pekerjaannya sebagai mandor atau proyek. Itu adalah salah satu pekerjaan yang terlatih. Yang kedua ada Ibu Oka, pekerjaannya sebagai pedagang. Itu sebagai tenaga kerja yang terlatih. Yang ketiga ada Ibu Nisha sebagai ibu rumah tangga, dan itu adalah pekerjaan yang tidak sendiri atau tidak terlatih. Terus yang kelima ada kakaknya Silva sebagai sales, dan itu adalah pekerjaan yang terlatih. Terus ada kakak perempuan dari Sela, pekerjaannya sebagai guru, dan itu adalah tenaga kerjaan yang terdidik. Nah, itu ya. Selesai aktivitas pertama, aktivitas kedua. Untuk aktivitas 2 yaitu angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja yaitu Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Yang termasuk angkatan kerja yaitu Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun
Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. Yang termasuk angkatan kerja yaitu Bu Yani memiliki usaha catering yang ia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Yang termasuk angkatan kerja yaitu Pak Putra adalah seorang pensiun TNI yang angkatan laut. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha baru, usaha rumah makan dengan temannya. Sekian diskusi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Baik, Ibu minta dari kelompok 4 sekarang. Ya, kelompok 4. Baik, yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada lembar pertama, di sini kami akan menyebutkan nama anggota keluarga kami. Yang pertama, Ayah Paman, pekerjaan sopir. Itu termasuk sebagai tenaga kerja terlatih. Ibu Patarto, ibu rumah tangga, termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Paman Adel, pekerjaannya sebagai kenek, termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Kakak laki-laki Aspa, yaitu pekerjaannya TNI, termasuk sebagai tenaga kerja terdidik. 5. Ayah Patardo, pekerjaannya buruan harian, termasuk tenaga kerja terlatih. 6. Yanto, pekerjaannya sebagai dokter, termasuk sebagai tenaga kerja terdidik. Oke, pada lembar kedua, di sini kami akan membacakan pendataan tentang dengan pekerjaannya masing-masing. Apakah masuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Yang pertama, Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Itu termasuk bukan angkatan kerja. Yang kedua, Putri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Juga termasuk bukan angkatan kerja. Yang ketiga, Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin, termasuk ke angkatan kerja. Keempat, Ibu Yani memiliki usaha catering yang dia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Juga termasuk angkatan kerja. Kelima, Pak Putra adalah seorang pensiun TNI Angkatan Laut, termasuk angkatan kerja. 6. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan temannya, juga termasuk angkatan kerja. 7. Heri merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional, juga termasuk angkatan kerja. 8. Pak Iskandar memiliki 5 rumah yang dijadikan sebagai usaha kos-kosan, termasuk angkatan kerja. 9. Intan mendapatkan warisan tanah seluas 10 hektar dan uang tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk ke bukan angkatan kerja. 10. Setelah lulus kuliah, Ajeng langsung diterima bekerja sebagai guru di SD Menteri Pagi, termasuk sebagai angkatan kerja. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti selesai diskusi kita hari ini. Silakan kumpulkan kembali lembar kerjanya. Kumpulkan kembali. Yuk. Oke, kelompok selanjutnya. Lagi kompor saja dengan temannya. Baik anak-anak, selesai diskusi kita hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rapikan kembali. Baik anak-anak, selesai materi kita hari ini. Diskusi kita sudah tampilkan dari masing-masing kelompok, dan Ibu mengharapkan kalian semua dapat memahaminya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan dulu apa kira-kira. Assalamualaikum Bu Juai. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Bu Juai? Alhamdulillah sehat ya.
Baik, bagaimana pembelajaran di kelas yang tadi kita sudah saya observasi Bu? Dari kelas yang Ibu observasi tadi kan bisa dilihat di sana keaktifan siswa sudah ada walaupun belum sepenuhnya. Kemudian saya sudah berusaha melakukan pembelajaran instruktif di mana ada timbal balik antara interaksi antara guru dan siswa. Iya. Terus di sini Bu, terus terang di media ya Bu, media yang saya gunakan hanya berupa slide, itu di pihak hanya masih digunakan oleh pihak guru, di mana itu ada tayangan slide-slide rangkuman dari garis besar materi. Dalam hal ini tadi diambilkan materi ketenagakerjaan, di mana ada 2 tujuan pembelajaran ya, konsep ketenagakerjaan dan divisi ketenagakerjaan. Memang untuk stimulus itu saya hadirkan gambar Bu, ada 2 profesi kerja, ada tukang jahit, terus ada dokter, kemudian ada buruh harian kuli bangunan. Nah, sasarannya di sini dari gambar yang dihadirkan diharapkan siswa bisa berkomentar itu apa sih konsep ketenagakerjaan itu apa, kemudian hal yang terlibat dalam ketenagakerjaan dan jenis daripada tenaga kerja itu sendiri. Oke, baik Bu Joy. Selama observasi tadi saya sudah membuat catatan Bu ya, seperti yang Bu Joy bilang tadi, memang mungkin media, karena di sini tadi seluruh siswa itu sebenarnya sudah mulai aktif Bu, cuma ada beberapa siswa saja yang sepertinya tidak fokus begitu Bu Joy, yang masih belum secara efektif aktif di dalam mereka saat diskusi begitu Bu. Nah, dari catatan ini Bu, dari catatan saya ini ya Bu ya, versi saya, kalau versi Bu Joy tadi kan media nih. Menurut Ibu dari catatan saya ini bagaimana Bu? Apakah memang Ibu juga menangkap bahwa tadi ada beberapa siswa yang belum aktif begitu saat diskusi? Keaktifan di kelompok ya Bu. Nah, mungkin di sini keterbatasan ya Bu itu kan tadi dibagi 6 kelompok ya Bu. Dibagi 6 kelompok itu saya membagi kelompoknya biar cepat tidak makan waktu banyak. Jadi satu baris itu saya bagi 2. Jadi mereka berusaha muter kursi aja Bu ya biar waktunya. Nah, mungkin keterbatasan saya mengamati siswa tersebut ya mungkin masih ada yang siswa yang main-main ya Bu, masih yang belum konsentrasi. Jadi untuk kedepannya nanti akan saya usahakan lagi untuk lebih memperhatikan, dan mungkin ada baiknya membuat jurnal ya Bu, ada nama, jadi melihat nama anak itu masing-masing dari proses mereka berdiskusi sudah bisa kita lihat keaktifan anak itu walaupun belum presentasi masih berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi dari sini ke depan insya Allah akan saya lebih tingkatkan lagi menurut catatan Ibu tadi. Oke, baik. Ya Bu Joy, berikutnya ini ada lagi pertanyaan Bu. Menurut Ibu nih, untuk mengatasi kendala anak yang tidak aktif tadi, bagaimana Bu solusinya yang ingin Ibu ambil ke depan? Jadi mungkin dari pihak saya, dari pihak guru ya Bu ya, mungkin nanti saya akan menunjukkan kepada siswa. Nah, anak-anak walaupun kalian berkelompok tapi tetap saya nilai individu nih keaktifan kalian. Nah, nanti mungkin saya akan membuat daftar nama, jadi di situ ada checklist ya, keaktifan, mungkin keseriusan siswa, walaupun mereka belum menampilkan presentasi di depan. Mungkin itu. Yang kedua mungkin dari media Bu, yang dari media nanti akan lebih berinteraksi dengan anak. Media itu bukan hanya saya sendiri yang menggunakan, jangan berupa slide. Mungkin nanti ada bentuk game ya Bu, atau bentuk quiz, gimana anak-anak juga bisa terlibat menggunakan media tersebut. Jadi dari situ dulu Bu ya, mungkin kalau anak-anak merasa dinilai nih, jadi tahap pertama mungkin diaktif. Jadi ibaratnya sepertinya mereka seperti diberikan konsekuensi nih kalau kita udah aktif biar nanti terbiasa untuk kedepannya. Baik, keren sekali Bu Joy. Bu Joy, ketika rencana tadi nih 2 memperbaiki media, terus membuat kelompok yang memang benar-benar sesuai dengan urutan nama begitu ya Bu ya. Berarti kan nanti mungkin ada anak yang memang pintar di kelompok ini dibagi rata mungkin begitu ya. Jadi tidak semua anak begitu kan maksud dari Bu Joy tadi. Bu, kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu agar rencana itu tadi bisa terlaksana? Baik. Yang pasti kita tidak akan bisa berpikir sendiri ya Bu ya. Jadi seperti biasa kan kita berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama teman yang memang
sama-sama guru ekonomi. Jadi healing itu sama kan Bu, tujuannya baik dari buat program, buat modul, soal ya. Nah mungkin nanti kami akan berkolaborasi, jadi akan berusaha mencari literasi lagi, bagaimana mencari media yang lebih instruktif bisa digunakan oleh anak siswa juga menjadi kepada siswa dan pembelajaran, bukan hanya guru yang menggunakan. Yang pasti nanti tetap akan berkolaborasi dengan guru atau rekan sejarah, terutama guru bidang studi yang sama. Ya. Mulai kapan kira-kira Bu akan dilaksanakan berkolaborasi untuk memperbaiki pembelajaran yang seperti Bu katakan tadi? Kalau sekarang mungkin Bu ya kita lanak di ujung semester Bu ya. Nah, insya Allah mungkin nanti untuk awal semester genap nanti saya akan minta bantuan atau mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi, terutama nanti menyusun daripada program pembelajaran untuk mempersiapkan baik teknik, metode maupun media yang akan digunakan biar lebih berpusat kepada anak. Oke, baik Ibu. Dari obrolan kita nih Bu juga yang hari ini nih, setelah saya observasi terus saya sempat masuk untuk mengobservasi Ibu mengajar, dan hari ini pasca observasi kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan Bu? Baik, untuk kesimpulan daripada observasi yang dilakukan oleh Bu Huda, terus terang ini sangat besar sekali manfaatnya bagi saya. Mungkin selama ini saya belum menyadari dalam teknik pembelajaran itu mungkin bagaimana terutama menumbuhkan siswa yang aktif ya Bu, karena kan kita itu kembalinya semuanya ke siswa, berpusat kepada siswa. Jadi bagi saya sangat bermanfaat sekali kita bisa berkolaborasi, bisa bermusyawarah, bertukar pendapat untuk meningkatkan kompetensi kita dalam melaksanakan KBM per hari-hari. Yang pasti untuk meningkatkan kompetensi anak. Baik, terima kasih banyak Bu Julai sudah membantu saya. Lain kali mungkin memang benar kolaborasi yang antar guru serupun yang bisa kita laksanakan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Julai. Assalamualaikum, silakan kembali ke kelas karena sudah belum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Huda. Sama Bu Julai.